Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya David Kacidi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan studi kelayakan bisnis penambahan bidang usaha PT Sinar Niaga Sejahtera. PT Sinar Niaga Sejahtera atau selanjutnya akan disingkat menjadi PT SNS merupakan perseroan tertutup dengan status penanaman modal asing yang merupakan anak usaha dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya atau selanjutnya disingkat menjadi PT GPPJ yang merupakan perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham sebanyak 54,95%, sedangkan kepemilikan saham lainnya adalah Great Wall Capital Pte Ltd sebesar 34% dan lain-lain yang memiliki kepemilikan di bawah 5% sebesar 11,005%. Sehubungan dengan adanya penambahan bidang usaha pada PT SNS yaitu klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI 46442, kelompok yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia, sehingga jumlah KBLI dari yang sebelumnya sebanyak 1 KBLI tambah menjadi 2 KBLI. Maksud dan tujuan studi kelayakan ini adalah untuk memberikan pendapat dan kelayakan usaha penanaman bidang usaha atau KBLI, kelompok yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia, sehingga jumlah KBLI dari yang sebelumnya 1 KBLI tambah menjadi 2 KBLI dari berbagai aspek kelayakan dengan tujuan untuk kepentingan otoritas jasa keuangan dan pasar modal, utamanya untuk keterbukaan informasi. Analisis yang pertama adalah analisis kelayakan masing-masing aspek di PT Sinar Niaga Sejahtera. Sinar Niaga Sejahtera. Untuk analisis kelayakan aspek pasar, yang pertama adalah lingkungan eksternal di perseroan itu sendiri, di mana lingkungan eksternal Marco perseroan merupakan lingkungan tidak langsung ya. Untuk lingkungan yang tidak langsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31 years on year, tahun 2021 sebesar 3,69 years on year, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi minus 2,07 years on year. Sedangkan inflasi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,51%, tahun 2021 sebesar 1,86% atau naik dibandingkan inflasi tahun 2020 sebesar 1,68 YoY. Selain kondisi perekonomian Indonesia, faktor lain yang berpengaruh terhadap pasar makanan, minuman, dan obat tradisional Indonesia adalah faktor teknologi, kebijakan pemerintah, atau faktor politik, kekuatan sosial budaya, dan kekuatan lingkungan atau lingkungan alam. Kemudian, lingkungan eksternal mikro, perseroan, merupakan lingkungan langsung industri dan lingkungan persaingan. Pengolahan makanan dan minuman salah satu industri yang paling matang di Indonesia, dengan sejumlah besar bisnis bersaing untuk penjualan. Sebagian besar adalah usaha kecil dan mikro, meskipun sejumlah kecil perusahaan besar mendominasi pasar seperti PT Indofood, CBP Sukses Makmur, Wings Group, dan lain-lain. Bangsa pengeluaran pangan menurut daerah tempat tinggal, bangsa pengeluaran pangan di perkotaan dan di pedesaan mempunyai pola yang berbeda. Sebagian besar pengeluaran penduduk di pedesaan untuk makanan, sedangkan di perkotaan untuk bukan makanan. Kemudian untuk analisis kelayakan aspek pasar dari lingkungan internal perseroan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa PT SNS ini merupakan anak perusahaan dari PT GPPJ, di mana PT SNS mendistribusikan semua produk yang dihasilkan oleh PT GPPJ ke seluruh Indonesia. Kemudian selain produk dari PT GPPJ, produk yang didistribusikan oleh PT SNS adalah produk yang dihasilkan oleh prinsipal dari perusahaan afiliasi seperti PT Tudung Putra Putri
Jaya, PT Suntory Garuda Beverage, dan lain-lain. Berdasarkan kinerja penjualan PT SNS mulai 2018 hingga 2022 terlihat bahwa nilai penjualan mengalami pertumbuhan yang cenderung naik, kecuali tahun 2020 penjualan mengalami penurunan. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat beberapa perusahaan distribusi makanan dan minuman olahan maupun makanan dan minuman tradisional seperti jamu herbal dan lain-lain yang merupakan pesaing dari PT SNS. Di antaranya PT Angsana Dwi Tunggal, distributor Ala Nabi, dan lain-lain. Seiring dengan prospek perekonomian Indonesia yang diprediksi akan tumbuh lebih tinggi pada 2023 dibanding tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kondisi peluang dan tantangan lingkungan eksternal perusahaan serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan lingkungan internal di PT SNS, maka kinerja industri makanan dan minuman pun termasuk obat tradisional diproyeksikan akan terus meningkat. Terkait dengan rencana penambahan bidang usaha baru, merupakan strategi bisnis pengembangan perseroan melalui diversifikasi terkait bisnis existing. Perseroan telah memiliki tenaga pembeli barang dagangan, pengelolaan penyimpanan, penjualan barang dagangan, pengiriman, dan distribusi barang dagangan hingga ke pelanggan. Kemudian untuk analisis kelayakan aspek modal manajemen, PT SNS seperti yang disampaikan adalah anak perusahaan dari PT GPCC. Kemudian untuk komisaris dan direksi PT SNS merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang usaha perdagangan umum sehingga hal ini sangat membantu dalam menjalankan kelangsungan pelaksanaan penambahan bidang usaha PT SNS. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja yang saat ini ada di PT SNS, tenaga kerja tetap sebanyak 3.777 orang, tenaga kerja harian lepas sebanyak 77 orang, dan tenaga kerja alih daya atau outsourcing sebanyak 760 orang. Berdasarkan data dan informasi dari PT SNS, sampai dengan saat ini PT SNS telah memiliki merek terdaftar sebagai kekayaan intelektual. Kemudian dalam operasional bisnis distribusi PT SNS terdapat beberapa risiko yang perlu dikendalikan dan diminimalisir sesuai jenis risikonya. Analisis selanjutnya adalah analisis kelayakan aspek keuangan. Analisis kelayakan usaha, penambahan bidang usaha, kita akan melihat dari 4 kelayakan usaha ya, dinilai dari NPV, IRR, BCR, dan payback period untuk penambahan bidang usaha. Di mana dari diskon rate 13,15% menunjukkan nilai positif sebesar 80 miliar 580 juta 930 ribu. Dengan demikian, dari nilai NPV, dari analisis NPV ini, proyek ini layak dan menguntungkan. Kemudian dari analisis IRR, perubahan modal kerja bersih yang diperlukan lebih kecil dari profit, yaitu laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi ditambah bunga 1 tarif pajak, sehingga hasil analisis pengujian menggunakan parameter IRR tidak bisa dilakukan. Untuk analisis payback period, perseroan sudah mampu mengembalikan seluruh investasi, termasuk modal kerja awal, dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian untuk analisis benefit to cost ratio atau BCR, proyek ini menunjukkan nilai 23,36 pada diskon rate 13,15% atau lebih besar dari 1. Dengan demikian, proyek ini layak dan menguntungkan. Untuk analisis titik impasnya, BEP penjualan rata-rata selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 2.094.881.000 rupiah. Kemudian untuk analisis rasio keuangan penambahan bidang usaha, garis besarnya proyeksi analisis rasio keuangan perusahaan sehubungan penambahan bidang usaha dapat terlihat pada tabel di atas. Untuk analisis sensitivitas dengan melakukan perubahan asumsi-asumsi penurunan dan kenaikan target penjualan dan biaya usaha sebesar
2,5%, 5%, 7,5%, serta 10%. Seperti tabel di samping menunjukkan bahwa proyek atau usaha ini lebih sensitif terhadap perubahan, penurunan, dan kenaikan beban usaha. Berikutnya adalah analisis kelayakan usaha existing. Kita akan menilai analisis ini sama dari 4 aspek, yaitu NPV, IRR, BCR, payback period. Dengan diskon rate 13,15% menunjukkan nilai positif sebesar 40 miliar 417 juta 749 ribu rupiah. Dengan demikian, usaha existing menguntungkan dilihat dari nilai NPV. Kemudian untuk analisis IRR, 19,855% lebih besar dari diskon rate, yaitu 13,15%. Dengan demikian, proyek ini menguntungkan. Sementara untuk analisis period pun, Perseroan sudah mampu mengembalikan seluruh investasi dan perubahan modal kerja bersih dalam jangka waktu 5 tahun dan 4 bulan. Untuk analisis BCR, proyek ini menunjukkan nilai 1,02 pada diskon rate sebesar 13,15% atau lebih dari 1. Dengan demikian, usaha existing menguntungkan. Berikutnya, analisis kelayakan usaha, yaitu BEP penjualan rata-rata untuk usaha existing selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 231 miliar 396.525 rupiah. Dan untuk analisis rasio keuangan usaha existing, garis besarnya dapat terlihat pada gambar. Berikutnya adalah analisis kelayakan usaha setelah penambahan bidang usaha. Untuk diskon rate 13,15%, NPV menunjukkan nilai positif sebesar 114 miliar 532 juta 519 ribu rupiah. Dengan demikian, usaha existing menguntungkan. Untuk analisis IRR, IRR 29,854% lebih besar dari diskon rate 13,15%. Dengan demikian, proyek ini menguntungkan. Kemudian untuk analisis payback period, Perseroan sudah mampu mengembalikan seluruh investasi dan perubahan modal kerja bersih dalam jangka waktu 5 tahun dan 2 bulan. Sementara untuk analisis BCR, proyek ini menunjukkan nilai 1,08 pada diskon rate sebesar 13,15% atau lebih besar dari 1. Dengan demikian, usaha existing menguntungkan. Dan untuk BEP penjualan rata-rata untuk usaha setelah adanya penambahan bidang usaha selama 5 tahun ke depan adalah sebesar 233 miliar 495 juta 927 ribu rupiah. Kemudian untuk analisis rasio keuangan setelah penambahan bidang usaha dapat terlihat pada gambar. Dari penilaian berbagai aspek tadi, berdasarkan hasil analisis kelayakan atas aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, serta aspek keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan studi kelayakan bisnis lengkap dan ringkas. Maka dengan ini kami berpendapat bahwa rencana penambahan KBLI 46442 PT SNS ini layak untuk dijalankan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.